Pak, kita langsung mulai Pak Gatot. Ya, mulai. Baik, itu mundur 3, 2, 1, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun berada yang mengikuti MT pagi ini melalui platform apapun, semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat yang bisa menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah mengkaruniakan peluang ataupun kesempatan beramal kepada kita. Mengapa? Karena Masya Allah, peluang-peluang amal yang ada, yang hadir di hadapan kita, sebenarnya Allah sudah rancang agar kita bisa mengoptimalkan potensi diri kita, mengoptimalkan apa saja yang sudah Allah karuniakan kepada kita, agar kita senantiasa memiliki amal soleh, memiliki kesempatan untuk beramal soleh, memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Walaupun kita melihat peluang-peluang dan amal-amal itu kelihatannya kecil, sepele, namun di hadapan Allah tidak ada amal besar, amal kecil, seandainya diikuti dengan keikhlasan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk umat beliau, dan semoga kita termasuk di antaranya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti dan bisa berkumpul di surga bersama dengan keluarga kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap Rabu biasanya kita diskusi terkait dengan entrepreneurship, leadership, dan bagaimana kita mengelola waktu kita, time management. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan bersama dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, siapa beliau? Saya sebenarnya juga lupa-lupa ingat karena sudah lama banget ya Pak Faiz ya. Kita bersilaturahmi dan berdiskusi di Darut Tauhid, Masya Allah. Dan semoga apa yang nanti beliau sampaikan akan menginspirasi, akan memberikan manfaat buat kita bersama. Namun sebelum itu, saya karena ini Rabu dan jadwalnya adalah entrepreneurship, saya pengantar dulu ya, mohon izin ya Pak Faiz ya. Silahkan, Jadi Bapak Pak. dan Ibu, kita sudah mengetahui dan membahas beberapa kali bahwa suatu amal itu akan menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang ke akhirat, dan semoga diterima Allah kalau kita memiliki 3 hal. Satu adalah niatnya benar. Niatnya benar. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau kita semua ingin berbisnis ataupun melakukan kegiatan, maka pastikan bahwa niatnya itu benar. Niatnya untuk apa? Ya, pertama niatnya untuk mendekat kepada Allah, untuk menjadi amal soleh, untuk menjadi ibadah, untuk menjadi bekal pulang ke akhirat, untuk menjadi jalan silaturahmi, untuk bisa membahagiakan orang lain, baik konsumen, karyawan, maupun siapa yang terlibat dalam bisnis kita. Niat. Kenapa ini penting? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya semua amal tergantung dari niatnya. Kalau niatnya salah, walaupun kita mendapatkan keuntungan, walaupun kita mendapatkan laba, omset yang besar, namun tiada artinya kalau niatnya salah. Sehingga
saat pertama kali kita akan merintis ataupun mengelola usaha, kita harus memastikan bahwa niat kita itu betul. Nah, yang kedua adalah kita harus berupaya dengan sangat optimal untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang kedua ini adalah caranya juga harus benar dan baik. Jadi kalau niatnya udah benar, namun caranya itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan bertolak belakang, melanggar aturan-aturan syariat, maka walaupun kita dapat untung besar, perusahaannya sudah membesar, buka cabang di mana-mana, caranya salah, maka ya tidak ada artinya. Walaupun niatnya benar, tapi caranya salah, tidak akan menjadi amal soleh. Nah, setiap hari Rabu, minggu pertama kita juga sudah bahas ya, bagaimana aturan ajaran Islam, agama kita mengatur terkait dengan akad-akad muamalah, baik akad-akad yang dilarang oleh syariah maupun akad-akad yang memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Niatnya sudah benar, caranya juga sudah benar, mengikuti contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang ketiga adalah, nah kalau sudah kita lakukan, aktivitas sudah dilakukan, kemudian bisnis juga sudah berjalan. Nah, yang ketiga ini adalah kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, baik rezeki, kemudian laba, untung, gitu ya, omset, pendapatan, maka sebenarnya itu tergantung dari anugerah, tergantung dari karunia Allah. Walaupun kita itu sudah kerja keras, luar biasa, kerja cerdas, kerja tuntas begitu, namun tidak bisa kita menyandarkan apa yang menjadi rezeki itu terhadap usaha kita, terhadap tenaga kita, terhadap pikiran dan energi kita. Maka semuanya kita harus total pasrah bahwa segala sesuatu Allah yang mengkaruniakan. Nah, semoga tiga hal ini bisa menjadi pengantar diskusi kita hari ini dengan Pak Faiz, walaupun saya nggak tahu nih nyambung atau tidak. Sambungkan aja ya Pak Faiz ya. Sambung, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Lahir batin. Alhamdulillah. Terakhir itu seingat saya 2015 atau 2016 ya. Bapak sempat menyampaikan di hadapan santri di Tausiah kalau tidak salah ya. 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 Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Faiz memperkenalkan diri dan terkait dengan apa yang kita bahas ini tentang SAFE ya. Ya Pak Gatot, tentang Save for Exponential Abundance. Waduh. Saya boleh tampilkan slide saya Pak Gatot? Ya, boleh. Jadi judulnya aja sudah untuk meningkatkan keberlimpahan ya, Masya Allah, kebermanfaatan. Silakan ya. Pak, sudah bisa share screen? Sudah Pak. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat besar buat Bapak Ibu sekalian. Judulnya Save for Exponential Abundance. Jadi abundance itu keberlimpahan. Keberlimpahan itu gampangannya kaya lahir batin. Sejahtera dunia akhirat, begitulah gampangannya Bapak Ibu ya. Eksponensial itu artinya makin lama makin besar. Dan makin besarnya itu bukan 1, 2, 3, 4, tapi dikalikan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, begitu. Itu eksponensial. Save itu tekniknya. Teknik yang kita gunakan, Spiritual Emotional Freedom Technique, kita singkat dengan C. C itu laut ya, laut lambang keberlimpahan ya. Jadi nggak habis-habis airnya. Semoga rezeki kita juga kayak begitu, kayak laut, kayak lautan seluas samudra. Jadi amin. Tentang bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita serba berlimpah, ya rezekinya, baik dari sisi finansial, keberlimpahan finansial, lalu juga keberlimpahan emosi, bahagia, kemudian keberlimpahan dalam hubungan keluarga kita, harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, kemudian keberlimpahan dalam hal
tentu saja spiritual, hubungan kita dengan Sang Maha Kekasih, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mulai dengan saya cerita sedikit. Jadi tahun 2017 saat saya ambil MBA di Inggris, saya dapat beasiswa untuk pertukaran pelajar MBA di Amerika, di Indiana University, Kelley Business School. Saat di sana, saya juga berkesempatan ikut semacam short course di Singularity University. Ini di Silicon Valley, di California, tempat banyak perusahaan teknologi pusatnya di sana, gitu ya. Ada Google, ada Facebook, ada Apple, dan lain sebagainya. Nah, di sana itu punya prinsip, will you positively impact a billion people? Jadi kita di sana itu kursus bagaimana kita bisa memberikan impact, dampak pada minimal 1 miliar manusia. Loh, memang bisa Pak, kita orang biasa kayak begitu bisa punya dampak ke 1 miliar manusia. Nah, ini kalau di zaman ayah ibu kita nggak bisa Bapak Ibu. Nggak mungkin, kecuali Anda perusahaan multinasional. Tapi di zaman sekarang, di era influencer, di era semua orang bisa menjangkau semua, itu menjangkau 1 miliar manusia itu sangat memungkinkan. Anda lihat sayangnya yang kebanyakan gitu itu para selebritis ya, yang punya follower ratusan juta di Twitter, di Instagram, di Facebook. Nah, tapi artinya satu orang itu bisa memberikan pengaruh pada 1 miliar manusia. Kok bisa begitu? Ya karena ini adalah era berkeberlimpahan. Ini adalah abundance era gitu ya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, mengapa inilah sekarang ini Bapak Ibu saatnya untuk hidup berkelimpahan. Di mana ini tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Bahkan satu generasi sebelumnya, zaman ayah ibu kita itu belum terjadi. Itu terjadinya di era kita ini sekarang ini. Kita sebut dengan abundance era atau era keberlimpahan buat semua. Saya kasih dua alasan Bapak Ibu, kenapa kok harusnya Anda itu bisa hidup berkelimpahan. Hidup serba cukup, serba ada semuanya harusnya. Yang pertama alasan ilmiah, fakta-fakta yang ada sekarang ini, fakta-fakta ilmiah. Yang kedua alasan ilahiyah, yang itu memang objek kajiannya dari Darut Tauhid ya. Alasan ilmiahnya, kenapa exponential abundance itu sekarang terjadinya, and beyond, dan makin lama akan makin berlimpah kita ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu, HP yang Anda pegang sekarang ini, ya HP yang Anda pegang sekarang ini, ada yang harganya 20 juta, ada harganya 2 juta. Harga 2 juta saja, atau mungkin bahkan 1 juta saja, itu 20 tahun yang lalu, kalau Anda kumpulkan teknologinya, itu harganya 14 miliar Bapak Ibu. 1 juta dolar. Kok bisa gitu Pak? Loh, di HP Anda ada radionya, benar nggak? Ada TV-nya. TV itu harganya berapa 20 tahun yang lalu? Di situ juga ada GPS. GPS untuk nyari jalan itu, yang dipakai oleh para abang-abang Gojek itu dulu Bapak Ibu, dipakai hanya untuk oleh kapal sama pesawat terbang, yang harganya 1 miliar lebih. Di situ juga ada video recorder. Di situ ada mesin ketiknya. Di tempat Anda juga ada voice recordernya. Ada ribuan musik di sana. Anda bisa dengar murotal 30 juz di sana. Yang dulu zaman saya harus beli kasetnya itu 30 kaset untuk bisa dengar murotal 30 juz. Di situ juga ada TV. Di situ juga ada banyak hal yang lain. Ada game-game yang dulu kita harus beli. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu. Teknologi yang 20 tahun yang lalu, zamannya ayah ibu kita, atau angkatan saya lah, yang umurnya 40-an tahun ke atas, itu harganya 14 miliar, Anda sekarang bisa beli dengan hanya berharga 1 juta, 2 juta. Bukankah Anda sebenarnya udah dikasih fasilitas yang luar biasa, yang serba berlimpah ini. Lalu sosial media, kita semua punya ini. Saya masih ingat zaman saya masih kuliah, itu saya kuliah di Malaysia, saya pengantin baru dengan istri saya telepon ke Indonesia, itu nunggu interlokal, nunggu jam 11 malam supaya murah. Dan hanya keluar suara dan hanya di wartel. Coba Anda sekarang gimana? Anda telepon pakai keluar gambarnya, itu gratis.
dengan WhatsApp. Dengan Facebook Anda bisa ketemu seluruh alumni SD Anda yang dulu mungkin kalau mau reuni ngumpulkannya setengah mati, harus cari satu-satu alamatnya. Sekarang Anda bisa kumpul semua di WhatsApp grup, di Facebook grup, bisa komunikasi tiap hari. Dulu kalau kita mau, saya misalnya untuk mempromosikan program kita harus preview di radio, bayar 10 juta sekali preview, sekali tampil, kemudian harus sewa gedung untuk mempromosikan. Sekarang kita hanya dengan Zoom meeting itu bisa ketemu gratis. Artinya Bapak Ibu, Anda sudah dapat privilege di era yang sangat berkelimpahan sekarang ini. Anda sudah merasakan. Contoh lagi Bapak Ibu, Anda punya flash disk mungkin ya, flash disk yang harganya berapa? 100.000, kira-kira dapat 8 GB, 16 GB. Tahukah Anda di tahun 1956 yang namanya flash disk itu gedenya bukan segini Bapak Ibu, tapi satu lemari. Dan dia cuma bisa nyimpen satu lagu, 5 MB. Dan untuk ngangkatnya itu harus pakai forklift, kalau mau mindahkan harus pakai pesawat. Harganya berapa? Hampir 2 miliar. Anda sekarang menikmati flash disk harganya berapa? Yang kapasitasnya 5.000 kali dari ini. Cuma Rp100.000. Bahkan sekarang kita bisa punya flash disk gratis dengan Google Drive. Dan tahun 2028 itu diperkirakan kita bisa bikin flash disk yang besarnya seperti kapasitas otak manusia. Kapasitas otak manusia itu gedenya 25.000 terabyte. Tahun 2028 akan ada flash disk yang bisa nyimpen sebanyak otak manusia. Artinya ini perkembangan teknologi udah sangat pesat dan kita bisa mendapat manfaat ini secara gratis. Abundance for all. Beberapa tahun yang lalu ketika saya di Amerika, saya sempat tes DNA. Dan itu mendapatkan 84 report dan 84 laporan dari mulai sifat-sifat saya seperti apa, penyakit-penyakit bawaan, potensi-potensi ke depan akan punya sakit kronis seperti apa, itu lengkap semua laporannya. Dan itu saya cuma bayar 2 juta. Padahal Bapak Ibu, tahun 1990, pertama kali dipetakan DNA manusia, itu butuh waktu 13 tahun untuk memetakan. Sama dari seluruh dunia, 20 universitas, 7 negara maju, dan hanya 32 triliun. Saya cuma dapat 2 juta dalam waktu 2 minggu udah jadi. Dan sekarang lebih murah lagi, cuma $99. Dan kemudian pendidikan. Sekarang ini semua orang bisa punya pendidikan gratis. Jadi kalau di era ini kok sampai kita nggak pinter, itu salah kita sendiri Bapak Ibu. Kalau zaman ayah kita dulu, kalau kita harus sekolah yang bagus mungkin, kalau mau benar-benar pinter, lalu kita harus ketemu ahli-ahli pakar-pakar yang itu kita jauh, harus mungkin ke Harvard karena mungkin harus ke Jepang, mungkin ketemu pakar-pakarnya. Sekarang ini pakar-pakar itu punya akun Facebook, punya akun Instagram, Twitter yang Anda bisa belajar ke mereka gratis. Bahkan ini Salman Khan, lulusan Harvard dan MIT, dia itu memberikan pelajaran gratis ke anak-anak kita, dari mulai matematika, fisika, kimia, biologi, semua pelajaran di universitas. Dari mulai kelas SD sampai SMP, SMA, kuliah, diajari sama dia gratis. Lalu ada Coursera, edX, Udacity, ini platform pendidikan di mana Anda bisa ikut kuliah di Harvard yang normalnya 4 tahun harganya 4 miliar rupiah, itu digratiskan sama dia. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, ada terjemahannya. Sekarang kajian-kajian kayak begini Bapak Ibu, kalau dulu saya mau ngaji Hakim harus ke radio atau bahkan harus ke DT untuk memandang wajah beliau. Sekarang di YouTube, di Zoom gini kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau gratis. Jadi kalau zaman sekarang kita nggak sampai pinter, nggak sampai sejahtera, nggak sampai keberlimpahan, ya itu memang salah kita sendiri Bapak Ibu. Karena ini eranya adalah era keberlimpahan buat semua. Jadi abundance for all. Ada cukup banyak untuk semua orang. Saya kasih contoh beberapa perkembangan baik juga dunia Bapak Ibu. Sekarang
kita orang umur 60-an itu sudah sangat umum. Kemarin saya ketemu Hakim secara privat ya di Eko Pesantren 2 di ujung itu yang view-nya bagus itu. Beliau bilang, Pak Faiz nggak terasa usia saya sekarang 60 tahun, beliau bilang gitu. Dan beliau masih segar bugar, masih badannya masih bagus. Tapi tahukah Anda, waktu tahun 1820 rata-rata umur manusia itu 26 tahun. Jadi baru menikah udah meninggal dunia. Karena banyak virusnya, banyak bakterinya yang belum ditemukan obat, sehingga orang baru umur 26 tahun udah meninggal. Tahun 1900 udah membaik, nambah 5 tahun, 1950 nambah 18 tahun, nambah 2010 udah rata-rata 67 tahun. Tahun 2050 diperkirakan rata-rata usia kita itu 100 tahun. Artinya dunia makin lama makin baik, makin bagus, makin berlimpah buat semua. Ini tingkat kematian makin lama juga makin sedikit. Orang yang mati gara-gara banjir, pandemi, kemudian bencana-bencana alam. Ini laporan sebelum ada corona, Bapak Ibu ya. Tapi begitu corona menerjang kita, gimana kira-kira? Apakah tingkat kematian jadi sangat tinggi di dunia? Ternyata masih jauh lebih baik dibanding zaman dulu. Corona itu sampai sekarang kira-kira 5 juta orang meninggal dunia. Ini bukan angka yang sedikit. Tapi kalau Anda bandingkan dengan wabah-wabah sebelumnya, ini sangat kecil. Tahun 1300 wabah Black Death itu 40% penduduk dunia meninggal dunia gara-gara wabah ini. 40% loh. Kalau zaman sekarang 7 miliar 40% itu kira-kira 2,5 miliar orang yang meninggal dunia harusnya kalau ikut ini. Tapi kira yang meninggal 5 juta. Ya ini bikin banyak orang panik, bikin banyak orang susah, tapi jauh lebih sedikit dibanding zaman dulu. Mulai 1500 lebih baik, 56 juta, tahun 1900 lebih baik, terus sampai yang terakhir 1981, 25 juta ini AIDS, dan Corona, 5 juta orang meninggal dunia. Saya nggak ngomong ini sedikit, Bapak Ibu ya, saya nggak ngomong ini hal baik, tidak. Tapi kalau dibanding dengan wabah-wabah sebelumnya, kita ini jauh lebih baik. Artinya dunia makin lama makin baik. Dan juga jumlah orang miskin di dunia tahun 1900 itu ada hampir 2 miliar orang yang miskin, yang hidup di bawah dengan penghasilan 20.000 per hari. 2 miliar itu artinya 40% penduduk dunia. Waktu itu masih 5 miliar penduduk dunia. Sekarang itu tahun 2030 ini udah hampir habis. Sekarang tinggal kira-kira berapa ratus juta begitu, dan itu makin hari makin kecil. Artinya sekali lagi dunia makin hari makin bertambah baik. Lalu terakhir ini saya ingin sampaikan, kalau Anda mau mulai bisnis, ini topik kita kan bisnis dan entrepreneurship ya. Bisnis berkaitan dengan internet, dengan sosial media atau bawahnya bisnis teknologi. Itu kok tahun 2000, 20 tahun yang lalu Anda butuh modal 70 miliar. Anda harus beli komputernya, beli mainframe-nya, tenaga ahlinya sangat jarang dan harganya mahal. Lalu 5 tahun kemudian modalnya turun 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih murah, tinggal 7 miliar. Tahun 2009 cuman butuh 700 juta. Tahun 2011 Anda cuma butuh 70 juta untuk mulai bisnis teknologi, internet dan lain-lain. Sekarang tahun 2022 zero. Anda nggak perlu modal. Ibu-ibu di sebuah desa punya HP bekas itu bisa menjadi reseller, bisa menjadi YouTuber, bisa bikin konten kreator. Sebentar, kurang baik apa masa kita ini? Jadi kita ini hidup di zaman yang nggak pernah terjadi sebelumnya, yaitu era abundance, era di mana keberlimpahan itu harusnya buat kita semua. Tidak hanya untuk segelintir orang kaya atau segelintir orang elit, tapi untuk semua orang. Itu alasan ilmiahnya, Bapak Ibu. Yang kedua, alasan ilahiyah. Kenapa kok harusnya kita ini hidup berkelimpahan? Ya karena Tuhan itu maha berkelimpahan. Allah itu maha kaya dan suka mengkayakan orang. Ya Ghani, ya Mughni. Sudah kaya dan memang sukanya membuat orang kaya.
Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, maha baik, sudah sangat kaya, maha pemurah. Jadi kalau kita punya Tuhan yang maha kaya, dan dia juga suka ngasih ke hambanya, kok sampai kita hidup susah? Ya salah kita sendiri. Bapak Ibu, Anda perlu bukti apa lagi untuk tidak hidup berkelimpahan? Anda perlu alasan apa lagi untuk mau tetap susah? Jadi saya kira nggak ada alasan lagi Bapak Ibu. Kita ini hidup di era yang nggak pernah terjadi sebelumnya, bahkan di zaman ayah ibu kita. Serba berlimpah seperti sekarang. Ilmu di mana-mana ada gratis, kajian di mana-mana online, semua ada gratis. Ketemu orang pinter, Anda bisa nyari dimanapun mereka ngasih ilmu gratis, bisa ketemu dengan mereka, bisa follow mereka di Instagram, bisa komunikasi, DM, bahkan Zoom meeting nih dengan Hakim ngobrol langsung. Zaman saya, waduh, mau ketemu Hakim ikut pengajiannya harus puluhan ribu orang, kita nggak susah ketemu dengan beliau. Sekarang di Zoom meeting Anda bisa ngobrol-ngobrol dari rumah Anda, coba. Nggak perlu jauh-jauh. Anda butuh apa? Modal ini sekarang berlimpah, Bapak. Banyak orang punya modal yang rebutan mau ngasih pengusaha yang memang amanah, yang memang bisa dipercaya. Kalau sampai modal itu nggak datang pada Anda, ya bisa jadi orang belum percaya sama Anda. Belum membuktikan diri. Tapi kalau membuktikan diri ya Bapak Ibu, itu pemodal itu rebutan. Kemarin Kopi Kenangan baru dapat 1,3 triliun. 1,3 triliun dana untuk modalin warung kopinya. Sementara orang buka warkop aja kadang-kadang susah untuk modal 5 juta. Dia dapat 1,3 triliun. Kenapa? Ya kan dia bisa membuktikan bahwa dia memang bisa dipercaya untuk mengembangkan modalnya orang jadi lebih baik. So, Bapak Ibu, saya cuma ingin mengatakan intinya secara ilmiah maupun ilahiyah, hidup kita ini seharusnya makin berlimpah dari sekarang hingga puluhan tahun ke depan. Dan sorry to say, ya saya mohon maaf harus mengatakan kalau nyatanya hidup Anda susah dan serba kekurangan, ya salah Anda sendiri. Nggak ada alasan lagi ya Pak Ibu. Saya dari desa Pak, sekarang Anda bisa akses dari desa, internet sudah ada, HP sudah ada. Bahkan sekarang itu WhatsApp, Facebook, Instagram itu menggratiskan kuota, disubsidi sama dia, walaupun Anda tinggal di sebuah desa kecil, nggak perlu beli kuota, asal punya HP-nya, yang harga 500.000 juga ada. Pak, karena saya kurang pinter Pak, ya Anda belajar apa sekarang? Nggak ada, dan gratis. Jadi nggak ada lagi apa Ibu alasan. Terus bagaimana Pak kalau nyatanya memang saya susah? Nah, ini yang perlu kita bereskan Bapak Ibu. Nah, Anda perlu membereskan 5 hal. Nah, ini materi inti saya nih sekarang. Jadi kalau nyatanya kok kita masih hidup susah, berarti ada 5 hal yang perlu Anda bereskan. Yang selain 3 tadi itu, niatnya harus benar, caranya harus benar, dan tawakal sama Allah. Ini 5 hal, saya tambahi dari 3 tadi, apa yang harus Anda bereskan untuk bisa hidup berkelimpahan. Nah, ini ringkasnya ini. Jadi supaya kita hidup berkelimpahan dan makin lama makin berlimpah di era yang memang sebab berkelimpahan, karena kita juga punya Tuhan yang maha kaya dan maha pemurah. Apa yang perlu kita bereskan? 5. Yang pertama, Anda harus punya pikiran yang serba berkelimpahan. Yang kedua, Anda harus punya hati yang serba berkelimpahan. Yang ketiga, jiwa Anda yang terhubung langsung dengan Allah itu juga harus serba berlimpah. Lalu semangat hidup Anda harus berlimpah. Dan terakhir yang sangat penting, action Anda, tindakan Anda juga harus berlimpah. Apa yang saya maksud dengan ini? Saya sampaikan 5 ini Bapak Ibu ya. Jadi pertama, abundance mind. Yang bikin banyak orang hidupnya susah, itu karena pikirannya ini cupet. Pikirannya itu serba kekurangan. Karena dia punya banyak limiting belief. Limiting belief itu keyakinan yang membatasi dirinya. Misalnya begini, ya Tuhan memang maha kaya, tapi sepertinya kalau sama saya agak pelit. Loh, ada orang itu secara bahasa mikirnya gitu Pak.
Ya iya sih maha kaya, tapi buktinya saya sampai sekarang susah. Loh, jadi berprasangka buruk sama Tuhan, sama Allah. Atau limiting belief yang lain, ya saya ini kan bukan dari keluarga pengusaha, Pak. Dari dulu saya ini ya dari zaman ayah, kakek saya ya pegawai negeri. Sementara pegawai negeri itu kan terbatas, Pak, gajinya. Jadi ya nggak mungkin lah saya jadi pengusaha sukses. Nah gitu. Itu limiting belief. Atau mungkin Anda punya money wounds. Money wound itu luka-luka batin terkait dengan uang. Dulu waktu masih kecil minta uang ke ibunya, bilang, kamu itu minta uang terus, nyari uang itu susah tahu. Emang uang diambil dari pohon, kayak daun gitu. Akhirnya dia tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya, cari uang itu susah. Jadi kebawa sampai gede. Atau mungkin lihat bahwa ibunya bertengkar karena masalah urusan uang. Akhirnya punya keyakinan bahwa uang itu jahat. Uang sumber kejahatan, bikin orang berantem. Lah yang gitu-gitu itu Bapak Ibu, kalau masih nempel di pikiran bawah sadar Anda, susah. Anda akan susah untuk hidup berlimpah. Hambatannya di Anda sendiri. Karena Anda punya money wounds, luka-luka batin terkait dengan uang, Anda punya limiting belief, atau keyakinan-keyakinan yang membatasi diri Anda sendiri, dan juga ada namanya conflicting purpose. Anda punya tujuan yang berseberangan. Misalnya gini, saya ya pengen kaya sih, tapi kayaknya kaya itu susah. Tapi saya juga males nih untuk usaha. Lah itu juga kepinginannya itu berseberangan itu. Kayak orang gini, saya pengen langsing tapi saya males olahraga. Lah kan repot. Saya suka makan banyak dan juga tapi ingin langsing. Lah itu dua tujuan yang berseberangan. Kalau suka makan banyak biasanya ya tidak langsing. Sementara kalau ingin langsing, makannya itu dibatasi, kalorinya harus dikurangi. Lah hal-hal seperti ini Bapak Ibu harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Lah saya punya teknik yang namanya SAFE yang bisa kita gunakan untuk membersihkan ini. Namanya abundance block clearing. Anda perlu kita bersihkan sampah-sampah emosi Anda itu, limiting belief Anda itu, supaya ini nggak ruwet lagi. Harus dicuci otak kita ini. Brainwashing dalam tanda petik yang positif Bapak Ibu ya. Otak-otak ngeres yang kotor, yang berprasangka buruk sama Tuhan, yang merasa diri nggak bisa, yang merasa kayaknya susah, itu harus dibersihkan. Nah, tapi banyak orang itu pengen membersihkan, cuman gimana, itu udah nancep di bawah sadar dia. Nah, itu ada tekniknya Bapak Ibu, namanya abundance block clearing. Saya nggak ada waktu cukup banyak kan di forum ini untuk mempraktekkan ini, karena paling nggak butuh satu sesi 2 jam untuk membersihkan sampah-sampah batin ini. Biasanya orang kalau kena ini bisa muntah-muntah, bisa nangis mengenang dia dulu pernah dikhianati untuk urusan usaha, kemudian dikhianati kehilangan uang 100 juta. Sejak itu nggak berani usaha lagi. Akhirnya merasa bahwa nggak mungkin saya berhasil. Nah yang kayak gitu-gitu kadang-kadang bikin dia nangis, bikin dia muntah. Tapi setelah itu Anda akan bersih. Nah ini Bapak Ibu perlu Anda bersihkan. Saya punya caranya, tapi kalau Anda punya cara sendiri silakan dipakai. Kalau Anda punya cara bagaimana membersihkan sampah-sampah emosi itu silakan dipakai. Entah Anda pakai cara apa. Tapi kalau Anda nggak punya caranya, kita ada caranya, itu bisa kita bersihkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda ingin hidup berlimpah, setelah pikirannya Anda bersihkan, Anda harus bikin hati Anda berlimpah. Kenapa? Ya karena hati kita itu adalah wadah rezeki kita, wealth container kita. Ibaratnya begini, Allah itu menurunkan hujan, itu rata pada semua orang satu daerah itu. Hujannya deras. Tinggal Anda dapat air seberapa banyak, itu tergantung Anda keluar rumah bawa wadah segede apa. Kalau Anda cuma bawa cangkir keluar rumah, ya hujan sederas apapun dapatnya sebanyak cangkir. Kalau Anda punya gelas lumayan gede seperti ini, ya Anda dapat gelas segede ini. Kalau Anda keluar bawa ember, Anda dapat 1 ember. Kalau Anda punya kolam renang yang sedang kosong, ya begitu hujan selesai, kolamnya langsung penuh. Anda dapat air sebanyak kolam renang. Jadi segede apa rezeki Anda tergantung seberapa besar wadah rezeki Anda. Karena hujannya dari Allah sama. Tinggal wadahnya segede apa. Kalau tadi itu Bapak Ibu tutup. Jadi yang
abundance mind tadi itu ibaratnya punya tutup. Mau gelasnya segede apapun, kalau Anda tutup, ya nggak bisa masuk airnya. Mau punya kolam renang pun, kalau ditutup terpal, ya nggak bisa masuk airnya ke dalam kolam renang. Tapi kalau udah tutupnya udah dibuka, sekarang tinggal wadahnya segede apa. Nah, ini perlu digedein Bapak Ibu. Bagaimana caranya Pak gedein wadah hati kita supaya rezekinya gede? Nah, itu intinya begini. Bikin di hati Anda hanya ada dua rasa. Cinta dan syukur. Love and gratitude. Kalau Anda penuhi wadah hati Anda itu hanya dengan cinta dan syukur, wis itu mesti rezekinya gede. Karena janjinya Allah pun la in syakartum la azidannakum. Asal kamu bersyukur, enggak usah pakai minta, tak tambahi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu itu kerjaannya mengeluh terus, akan aku bikin hidupmu ruwet. Azab amat pedih. Jadi kita harus bikin hati kita bersyukur apa Ibu. Masalahnya banyak orang itu ngomongnya bersyukur, alhamdulillah, jadikan pikir ya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya mengeluh. Pikirnya alhamdulillah, tapi di hatinya gimana ya? Utang masih banyak. Nah, padahal Allah melihat hati kita, bukan melihat mulut kita. Allah mendengar suara hati kita, bukan suara mulut kita. Mulut kita itu hanya penegasan. Tapi kalau antara mulut dengan hati nggak sejalan, yang didengar sama Allah itu hati kita. Nah, Bapak Ibu, nggak gampang bikin orang memiliki the discipline of gratitude, memiliki disiplin hati yang selalu bersyukur apapun yang terjadi. Nggak gampang. Ya kalau memang lagi usaha lancar, bersyukur itu gampang. Tapi kalau lagi bangkrut, ya lebih mudah mengeluh, benar nggak? Kalau rumah tangga lagi lancar, sakinah mawaddah warahmah, bersyukur itu ya mudah. Tapi kalau lagi berantem dengan istri, lagi punya anak bermasalah, tetap bersyukur itu susah. Lebih gampangnya ya mengeluh. Nah, kita punya teknik Bapak Ibu, namanya grateful self, untuk membuat Anda mempunyai hati yang selalu bersyukur, bahkan ketika musibah datang. Karena dalam Al-Quran dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesusahan, bersamaan ya, bukan setelah, bukan ba'da, tapi ma'a. Artinya apa? Bersamaan, bareng. Di saat Anda ada sedang susah sesuatu, di saat yang sama Tuhan ngasih kemudahan yang lain. Masalahnya banyak orang ketika sedang susah itu mengeluh. Jadi ada pepatah mengatakan begini, when God closed the door, somewhere else he opened the windows. Jika Tuhan menutup satu pintu Anda, di tempat lain dia membuka beberapa jendela. Nah, masalahnya banyak orang itu ketika sedang susah, pintunya ditutup, entah di PHK, sedang masalah dengan istri, atau nggak punya uang, bisnis bangkrut, pintunya ditutup, itu nangisin, kenapa ya Tuhan? Kenapa kok pintunya ditutup? Kenapa kok saya bangkrut? Kenapa kok isi saya begitu? Kenapa kok saya punya banyak utang? Dia nangis di depan pintu. Itu diketawain malaikat Bapak Ibu nanti. Kamu itu ngapain nangis di depan pintu? Itu loh, ada jendela yang dibuka. Dan di jendela itu rezekimu yang baru ada. Nah, banyak orang luput kayak gitu itu. Sibuk menangisi yang hilang, lupa pada saat yang bersamaan Tuhan ngasih karunia lain. Nah, kita ada latihannya namanya grateful self untuk membuat Anda selalu aware, awake, and alive, sadar, penuh, hadir utuh, dan tahu kira-kira jendela mana yang dibuka Tuhan ketika pintu rezeki yang satu ini ditutup. Dan juga kita ada latihan namanya nafas cinta dan syukur untuk mendisiplinkan hati kita. Di tiap nafas kita itu yang ada hanya cinta dan syukur. Tiap tarikan nafas merasakan cintanya Allah, tiap keluar nafas yang ada hanya rasa syukur. Nah, kalau Anda udah bisa begini ya Bapak Ibu, insya Allah Anda siap menerima hujan rezeki dari Tuhan dengan wadah segede kolam renang. Bukan satu gelas, bukan satu ember, tapi segede kolam renang.
Kalau Anda udah punya cara sendiri, udah bisa membuat hati Anda selalu bersyukur, udah bisa membuat di tiap nafas Anda yang ada hanya syukur dan cinta, Anda nggak perlu belajar lagi ke kita. Tapi kalau Anda perlu kami bimbing Bapak Ibu untuk membuat hati Anda selalu bisa menemukan hal baik di tengah sedang musibah, di tiap nafas Anda otomatis sudah yang adanya cinta dan syukur. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang di training untuk belajar ini, untuk melatihkan ini pada Anda, menginstil ini ke dalam jiwa raga Anda. Oke. Baik, ini kita sedikit dengan tanya jawab, apa saya lanjutkan ini Pak Gatot? Ya, saya dari tadi penasaran sebenarnya ya, namun karena materinya sangat bagus ya, jadi saya tunggu. Saya Ya, tuntaskan dulu ya, atau boleh tuntaskan dulu aja Pak. Kita baik, 5 menit lagi ya, nanti kita buka pertanyaan. siap. Ya, Ya. silakan Pak. Jadi Bapak Ibu, setelah pikiran kita ini berlimpah, hati kita ini berlimpah, yang ketiga, kita harus punya semangat yang berlimpah. Semangat yang berlimpah. Apa itu? Anda harus tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Karena banyak orang itu nggak tahu apa yang dia inginkan. Kira-kira gini ya Ibu, rumusnya begini, kita akan hampir selalu mendapat yang kita inginkan kalau satu tulus, ya tadi ada kata tadi niatnya baik, yang kedua fokus. Memang kepingin itu, memang kepingin bener itu, bukan sekedar ya dapat oke, nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Anda benar-benar kepingin itu, punya burning desire atau punya fire in the belly, punya semangat yang menyala-nyala, kepingin itu. Karena kalau Allah itu udah ngasih kita inspirasi, kepingin sesuatu yang baik, itu biasanya udah disiapkan barangnya. Karena segala hal di dunia diciptakan 2 kali, Bapak Ibu. Segala hal di dunia diciptakan 2 kali. Pertama di pikiran, yang kedua di alam kenyataan. Anda bikin rumah, pertama digambar dulu. Ada blueprintnya, ada di pikiran kita dulu. Seperti apa nanti rumah yang mau dibangun. Baru dibangun rumahnya. Anda ingin orang mau bikin mobil, itu didesain dulu mobilnya seperti apa, baru dibikin mobilnya. Bahkan Allah pun ketika mau menciptakan alam semesta ini, Allah membuat dulu grand desainnya di Lauhul Mahfuz. Seperti apa grand skenario-nya kehidupan dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir kiamat nanti. Jadi segala hal di dunia diciptakan 2 kali. Karena itu kalau Anda ingin itu diwujudkan di alam kenyataan, Anda pertama kali harus memikirkannya dulu. Anda harus afirmasikan, kemudian imajinasikan, kemudian visualisasikan seakan-akan itu terjadi. Jadi tulus, fokus terus, konsisten, dan nggak berubah-berubah apa yang Anda inginkan itu. Saya udah punya dream book Bapak Ibu, buku impian, jadi buku yang saya ingin jadi orang seperti apa. Ini lihat, itu sejak 20 tahun yang lalu, sejak saya SMA. Sudah ada bukunya. Dan hampir semua yang ada di buku ini alhamdulillah sekarang satu persatu terwujud. Jadi harus ada niatnya dulu, ada desire, ada keinginan untuk meraih itu. Dan keinginan itu bukan keinginan sembarangan, benar-benar selaras dengan Allah yang diridhoi, niatnya benar, lalu Anda pinginnya itu benar-benar kepingin, divisualisasikan, diafirmasikan, memang didoakan seperti itu terus dan nggak berubah-berubah. Maka akan terjadi mestagung, semesta mendukung atau Allah merestui apa yang kita inginkan. Nah ini tekniknya yang paling sering orang nyebutnya adalah afirmasi, visualisasi, kemudian ya teknik-teknik seperti itu. Nah, di kita ada teknik namanya Deep Safe for Abundance Life. Jadi ini akan kita bantu untuk membuat Anda jadi memiliki semangat yang menyala-nyala untuk meraih yang Anda inginkan.
di level sampai terjadi seakan-akan alam semesta ini mendukung Anda. Dan Allah merestui Anda. Itu yang nomor 3. Ini teknik ya, mungkin Anda agak susah memahaminya karena memang perlu kita praktekkan, Bapak Ibu. Jadi pertama Anda harus membayangkan apa yang Anda inginkan seakan terjadi sekarang. Kalau Anda ingin umroh, ingin haji, Anda harus sering-sering bayangkan bahwa Anda sudah haji sekarang. Anda visualisasikan seakan-akan sudah di depan Ka'bah. Apa yang Anda lihat di sana? Oh, ada Ka'bah di sana, ada ratusan ribu orang sedang tawaf. Lalu apa yang Anda dengar? Ada suara labbaik Allahumma labbaik, lalu suara azannya Masjidil Haram. Lalu apa yang Anda bau, Anda cium? Oh, bau minyak wangi Hajar Aswad mungkin. Lalu yang Anda rasakan di badan Anda seperti apa? Seakan-akan Anda berdesak-desakan dengan banyak orang untuk sedang tawaf. Lalu rasa di hati Anda seperti apa? Anda terharu, menangis, bahagia, pada akhirnya bisa ibadah di Baitullah. Nah, itu perlu sering-sering Anda bayangkan. Perlu sering-sering Anda visualisasikan, Anda rasakan. Anggap aja sudah terjadi, consider it's done. Nah, begitu ada sering latihan kayak gitu, Bapak Ibu, biasanya itu nggak lama terwujud impiannya itu. Ya, jadi itu yang ketiga, abundance spirit. Yang keempat, nah, abundance action. Pikirannya sudah abundance, hatinya sudah berlimpah, semangatnya juga sudah menyala-nyala. Nah, yang keempat harus diwujudkan dalam tindakan. Ya, karena percuma semua itu kalau nggak ada tindakannya. Karena pada akhirnya semua terjadi karena sebuah tindakan. Nah, tindakan seperti apa? Yang akan membuat alam semesta mendukung, Allah merestui Anda, menurunkan keajaibannya pada Anda harus punya ambition for greater good. Apapun yang Anda lakukan itu harus sebuah keinginan untuk ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhluk Tuhan yang lain. Kalau itu niat Anda dan itu Anda lakukan, apa ya Bu, nanti uang pasti ngikut, Anda pasti kaya berlimpah. Saya kasih contoh ya. Yang punya prinsip kayak gini, dari awal didirikan adalah Google. Google itu punya prinsip begini, kalau kita mau bikin produk baru, itu produk harus bisa dimanfaatkan, manfaatnya itu oleh minimal 1 miliar manusia. Coba, cita-cita yang luar ya, gimana kita bikin produk yang dapat manfaat minimal 1 miliar orang, dan mereka tidak usah bayar. Mereka kita gratisin. Yang kita suruh bayar cuman yang dapat uang dari situ, alias yang mengiklankan sesuatu. Akhirnya Bapak Ibu, Google itu sekarang punya 7 produk yang customernya minimal 1 miliar, 2 miliar. Dan Anda semua saya pikir salah satunya. Contoh, 1, Anda pakai Google Mail nggak? Gmail. Dulu kita kirim email pakai perangko. Gara-gara ada Gmail, gratis semuanya. Instan pula. Bukan hanya ngirim tulisan atau surat, kita juga ngirim video, ngirim file, macam-macam gratis. Yang kedua apa? Google Search Engine. Anda pakai nggak? Saya kira tidak ada satupun yang di sini yang nggak pakai Google untuk nyari sesuatu di internet. Saya pernah ke kantornya Google, ketemu para eksekutifnya di sana. Kita diceramain waktu saya kuliah S2 di Singapura. Kita berkunjung ke sana. Dia bilang tantangan Google adalah bagaimana jumlah informasi yang makin lama makin meledak, makin banyak ini harus bisa dicari dalam waktu yang makin lama makin singkat. Itu sebuah mission yang sangat berat sebenarnya. Bagaimana Anda bisa mencari sesuatu di tempat yang makin lama makin banyak, makin gede, dalam waktu yang makin lama makin singkat. Itu nggak gampang begini tuh. Tapi itu dia lakukan dan berhasil. Dan kita semua dapat manfaat dari itu gratis. Google. Yang ketiga apa? YouTube. Coba, Anda sekarang anak-anak dari mulai yang paling kecil, anak balita sampai orang tua, pakai YouTube semua. Mulai untuk dengar ceramah, mau lihat hal-hal yang bermanfaat maupun yang nggak bermanfaat, ada semua di sana. Dari hiburan, urusan akademis, urusan film, urusan ceramah. Anda mau ikut pengajian siapapun sekarang ini bisa lihat di YouTube.
Ustadz-ustadz yang dari luar pulau, yang dari luar negeri pun bisa Anda dengar semua di YouTube gratis. Kita dapat manfaatnya gratis. Karena ada perusahaan yang ngomong saya akan bikin produk yang dimanfaatkan 1 miliar orang dan bayar gratis. Apalagi Google Chrome, HP Anda pakai Android nggak? Saya yakin kebanyakan pakai Android. Anda bayar untuk itu? Enggak. Anda bayar HP-nya, tapi sistem Android-nya digratisin dari Google. Apalagi? Ada 7 total Bapak Ibu. Google Map, yang kelima Google Map. Saya waktu di Boston lagi kuliah di Harvard, bingung saya mau nyari restoran halal di mana, saya nggak tahu. Saya tanya Google Map, ada nggak restoran halal di dekat sini? Ternyata ada, cuma jarak 1 kilometer, restoran India Muslim. Oh, 1 kilo, deket juga ya. Jalan kaki bisa nggak? Bisa. Arahnya kemana? Dikasih tahu, ini arahnya. Kalau belok kiri ke sini, lalu belok kanan ke sini, nyampe sana. Coba, alangkah bermanfaatnya. Dia. Makanya kalau dia ngasih manfaat segede itu, lalu kemudian dia kaya raya, ya saya nggak keberatan. Saya nggak iri. Kenapa? Ya karena dia memang punya ambition for greater good. Karena memang dia mau ngasih manfaat sebesar-besar, sebanyak mungkin umat manusia. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau Anda punya niat kayak gitu, punya tekad kayak begitu, dan Anda wujudkan dalam tindakan, pokoknya saya ini harus watak-watuk wahing, semua kegiatan saya ini harus ngasih manfaat buat orang lain, wis itu pasti nanti rezeki Anda akan datang. Tapi kalau kita ini tindakan kita bagaimana memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita, lah biasanya alam semesta nggak mau kerjasama. Orang pun nggak mau seneng sama kita. Tuhan pun yang nggak punya, ya males gitu bantu kita. Wong kita itu kepinginnya cuma mengenyangkan perut sendiri. Tapi kalau tekad kita adalah bagaimana ngasih manfaat terbesar buat banyak orang, insya Allah Tuhan punya alasan cukup kuat untuk membantu Anda, menurunkan keajaibannya pada Anda. Orang-orang pun akan senang kerjasama dengan Anda. Alam semesta ini pun akan senang sama Anda. Loh, kenapa alam semesta kok juga ikut bantu? Ya karena wataknya alam semesta itu berkontribusi, Bapak. Dari mulai matahari, bumi, semua ini watak dasarnya adalah berkontribusi. Matahari menyinari bumi gratis. Dia nggak pernah nagih utang ke bumi. Bumi, kamu udah aku sinari jutaan tahun, kamu utang sama saya. Enggak. Bumi, kita injak-injak tetap aja menumbuhkan tanaman untuk kita makan, menumbuhkan tanah yang subur untuk kita menanam. Lalu tanaman yang ambil dari bumi inti saripatinya, dia persembahkan dirinya untuk dipanen oleh manusia, dimakan oleh binatang. Binatang mempersembahkan dirinya untuk kita sembelih, kita makan. Cuman manusia yang agak nakal kadang-kadang, nggak mau berkontribusi. Makanya begitu kita fokusnya kontribusi ya Bapak Ibu, nanti alam semesta ini ikut bantu kita. Bukankah gunung, bumi ini bertasbih semua pada Allah? Mereka akan senang sama manusia yang berkontribusi. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, abundant souls. Ini jiwa itu yang terhubung sama kita, ruhiyah kita ini terhubung sama Allah, itu harus kita bikin abundance juga. Kenapa? Karena inilah kunci keajaiban Bapak Ibu. Ini adalah rahasia hati para nabi. Ini hatinya Nabi Musa ketika dipepet sama Fir'aun di pantai. Beliau tidak mati, malah pantainya yang membelah lautan, Fir'aun yang tenggelam. Ini hatinya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Namrud ke dalam api, malah apinya yang dingin. Ini hatinya Nabi Ismail ketika menyerahkan lehernya untuk disembelih, akhirnya malah bukan beliau yang disembelih, diganti dengan kambing. Ini hatinya Nabi Muhammad ketika menghadapi perang Badar dengan pasukan cuma 1/10 dari pasukan musuh yang sangat lemah, pasukannya beliau, tapi akhirnya bisa menang. Nah, rahasia itu seperti apa dari para nabi? Lah ini saya nggak bisa sampaikan sekarang, karena ibaratnya lihat film itu no spoiler.
Nggak menarik kalau saya sampaikan sekarang. Anda harus ikut proses dulu sampai nanti di puncaknya, klimaksnya baru ini saya bisa kasih. Yang ikut training aja belum tentu saya kasih. Saya lihat dulu kondisinya. Kalau nggak siap belum saya kasih. Kalau udah siap baru kita kasih. Karena percuma juga dikasih nanti mentah semua. Kalau belum siap. Tapi ini apa? Kalau Anda bisa sampai level ini, keajaiban terjadi. Kalau Nabi itu mukjizat datang. Kalau karena kita bukan Nabi ya bukan mukjizat, tapi ya keajaiban yang Anda kaget-kaget nanti akan datang. Nanti kita harus belajar rahasia hati para Nabi seperti apa, sehingga mukjizat itu turun, sehingga Allah langsung turun tangan, yang kadang-kadang nggak masuk akal itu terjadi. So, Bapak Ibu, 5 ini harus Anda bereskan. Harus Anda bereskan. Nah, kalau Anda udah tahu bagaimana caranya, silahkan Anda bisa lakukan sendiri, bagaimana bikin Anda itu abundance, bagaimana hati Anda abundance, semangat Anda abundance, jiwa Anda abundance, action Anda abundance. Sudah tahu caranya, silahkan lakukan sendiri. Tapi kalau Anda ingin kita bimbing step by step, nanti kita ada trainingnya di Jakarta 29-30 Januari. Ini udah kita lakukan 3 kali ya Pak Ibu. Di Surabaya kemarin full house, kita sampai ganti 3 hotel gara-gara penuh terus. Yang versi online-nya itu dihadiri 240 orang, investasinya 2.950.000. Di Jakarta ini udah 300-an orang yang sudah daftar. Kita akan ambil di ISQ, di gedungnya ISQ, dan ada room yang bisa nampung 600 orang. Ini udah separuh. Udah 300-an orang yang sudah daftar di Jakarta. Jadi kalau Anda berkenan untuk kami bimbing, kami pandu step by step, ada 8-10 latihan yang bisa Anda praktekkan nanti setiap hari setelah ikut training itu. Mudah-mudahan hidup Anda akan jadi berkelimpahan. Karena memang kita udah di era berkelimpahan, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang maha berlimpah. Kalau sampai kita nggak berlimpah, ya salah Anda sendiri. Anda saja nggak benar gitu. Cara mikirnya, hatinya, semangatnya, actionnya, jiwanya itu ada yang keliru. Anda bereskan, Bapak Ibu. Jadi saya mengundang Anda, saya ingin sekali Bapak Ibu Anda bisa hidup berkelimpahan. Tahun 2022 dilarang susah. Kalau sampai Anda susah, ya ruwet berarti hidup Anda. Anda harus berlimpah Bapak Ibu. Harus. Insya Allah. Tuhan maha berlimpah, maha kaya. Zamannya zaman berlimpah, Anda juga harus berlimpah. Maka saya undang Anda Bapak Ibu tahun ini, awal tahun ini, untuk ayo kita bareng-bareng hidup berlimpah. Di Jakarta tahun 29-30 Januari atau online nanti Maret. Kita ada online-nya karena baru selesai kemarin, kita ada lagi nanti bulan Maret. Investasinya 2.950.000 dan itu sudah termasuk Anda nyumbang 5 orang untuk bisa baca Quran di wilayah Indonesia Timur. Karena bersama dengan DT ini kami berkomitmen 1 orang daftar, kita akan menyumbang 5 Al-Quran beserta gurunya untuk membuat 5 orang yang nggak bisa buta huruf Quran itu bisa sampai baca Quran dan paham maknanya di wilayah-wilayah yang rawan di Indonesia Timur insya Allah nanti. Jadi Anda sendiri ikut ini bisa berlimpah insya Allah hidupnya. Yang kedua Anda juga bisa bantu 5 orang bisa bebas dari buta huruf Al-Quran. Saya kira itu pengantar dari saya Pak Gatot. Silakan kalau mau didiskusikan. Pak Gatot masih mute, belum keluar suaranya Pak. Ya, baik. Pak Faiz, terima kasih ya. Masya Allah nih ilmunya sangat luar biasa dan semoga kita semua bisa ikutan nih Pak Faiz, baik yang offline maupun online. Hanya memang kalau MQ pagi ini jam 6 kita harus selesai nih Pak Faiz, dan saya kira Bapak dan Ibu yang mengangkat tangan dan yang di chat room, Masya Allah komentarnya sangat luar biasa. Saya kira nanti harus ada pertemuan-pertemuan berikutnya nih Pak Faiz. Siap. Dan kelihatannya saya mohon maaf kita tidak bisa buka pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Namun sebelum saya akhiri, Pak Faiz bisa ini satu statement lagi Pak Faiz sebelum saya tutup, karena jam 6 biasanya kita udahan. Siap, ya Pak Gatot. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya ingin menegaskan sekali lagi, Bapak Ibu, sekarang ini faktanya kita hidup di era berkelimpahan, kita punya Tuhan yang maha berlimpah, maha pemurah, jadi kita sendiri harus hidup berlimpah
kaya lahir batin, baik spiritual, emosi, hubungan, bahkan finansial harus berlimpah. Kalau Anda merasa belum berlimpah, ayo kita belajar bareng-bareng, kita praktek bareng-bareng supaya hidup kita bisa berlimpah. Anda bisa kontak ke Darut Tauhid, bagaimana cara daftarnya, bagaimana untuk bergabung di sini, karena udah 500 lebih orang yang sudah ikut training ini baru Desember kemarin kita launching. Ayo kita bareng-bareng belajar Bapak Ibu. Anda kontak Darut Tauhid, gimana caranya nanti akan dipandu oleh kawan-kawan di Darut Tauhid supaya kita bisa belajar bareng. Sampai ketemu di Jakarta 29-30 Desember, Januari, atau secara online yang dari luar kota tanggal 19-20 Maret. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad Faiz Zainuddin atas ilmu dan pengantarnya ya terkait dengan SAFE ini, dan semoga kita semua bisa ikutan semua insya Allah. Dan nanti bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut silakan menghubungi ke Darut Peduli ya, silakan kontak call center-nya atau lewat websitenya, silakan bisa mendapatkan informasi di sana. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf telat 2 menit nih, kelewat 2 menit maksud saya, dan kita harus akhiri. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Detik Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Detik Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3 lantai. Jadi di lantai yang paling itu ada mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.